Setelah sepekan, polisi menangkap pelaku penusukan terhadap imam musola yang terjadi di kawasan Pesing Garden, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Rekaman CCTV menjadi bekal aparat Polres Metro Jakarta Barat meringkus M. Galang Sadewo yang pekan lalu melakukan penikaman Ustadz Saidi. Kamera pengawas merekam ketika pelaku naik motor dan parkir di tepi jalan Pesing Garden, Kebonjeruk. Tidak lama, pelaku berjalan kaki masuk gang menuju musola Uswatun Hasanah, tempat pelaku menikam korban. Setelah itu, pelaku langsung berlari keluar gang untuk kemudian mengambil sepeda motornya dan melarikan diri. Sepekan menjadi buronan, pelaku M. Galang Sadewo diringkus Kamis malam di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kepada polisi, Galang mengaku sakit hati karena ditolak saat ingin berpacaran dengan cucu korban. Setelah 2 tahun, pelaku melancarkan dendam dengan menghabisi korban menggunakan pisau yang dibelinya seharga Rp30.000 di situs online. Jadi berdasarkan pengakuan pelaku menaruh dendam terhadap korban MS ketika pelaku menyukai salah satu cucu daripada korban. Pelaku mendapatkan sambutan ataupun perlakuan yang kurang baik kalau menurut pelaku, atau terkesan seperti merendahkan pelaku, sehingga pelaku merasa sakit hati dan berencana untuk melakukan aksi pembunuhan tersebut. Pembunuhan terhadap Ustadz Saidi, seorang imam musola di Jakarta Barat, diduga sudah direncanakan selama 2 tahun oleh pelaku M. Galang Sadewo. Kita terhubung dengan reporter TV One, ada Rizka Salsabila yang akan memantau jalannya pemeriksaan kasus ini di Mapolres Jakarta Barat. Selamat malam Rizka, bagaimana jalannya pemeriksaan kasus ini hingga sekarang? Ya Ken, Anda dan juga pemirsa, memang hingga saat ini polisi masih terus melakukan pemeriksaan intens kepada pelaku yang sudah ditangkap yang sebelumnya sempat buron selama 8 hari. Yang mana pelaku ini ditemukan di rumahnya di kawasan Kampung Muara Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Polisi juga sempat menyampaikan bahwa motif dari pelaku sendiri bukan murni karena SARA, namun dikarenakan urusan pribadi, yang mana pelaku sendiri ini merasa sakit hati dikarenakan akan menjalin hubungan dengan cucunya 2 tahun yang lalu, namun tidak direstui oleh korban. Dan selama 2 tahun tersebut tersangka ataupun maksud kami pelaku ini melakukan rencana pembunuhan, yang mana 2 minggu sebelum pelaku melakukan aksinya ini telah memantau selama beberapa hari di masjid ataupun di musola tempat korban biasanya melakukan ibadah. Selain itu, korban juga ini dikenal sebagai sosok yang baik hati dan juga ramah terhadap warga sekitar rumahnya, dan juga sebagai sosok pemuka agama di daerahnya, dan juga menjadi sosok yang sangat dekat dengan keluarga dan juga sering atau rajin beribadah, yang mana sebelumnya korban ini ditusuk hingga tewas oleh pelaku pada Kamis 16 Mei yang lalu. Seperti itu Kak Nana, untuk informasi lanjutan ataupun perkembangan bagaimana polisi ataupun motif lainnya dari pelaku yang melakukan penusukan, nantinya kami akan terus mengabarkan kepada Anda. Kembali ke Anda Kak Nana di studio. Ya, Rizka, apakah kemudian ada juga saksi-saksi lain yang rencananya juga akan dipanggil untuk bisa mendalami mengenai kasus ini? Ya Ken, Ana, untuk sebelumnya memang kepolisian sempat menyampaikan bahwa telah memeriksa 22 orang saksi, yang mana salah seorang saksi ini sempat melihat bahwa pelaku penusukan itu kabur dari musola tempat yang melakukan kejahatan, yang kemudian mengambil sepeda motornya dan kabur. Seperti itu Ken, Ana. Untuk kelanjutannya apakah ada saksi lainnya, kami masih akan terus mengupdate kepada Anda dan terus mengabarkan kepada Anda. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Rizka Salsabila mengabarkan dari Mapolres Jakarta Barat.